Kali ini kita akan mencoba mempraktekkan memandikan jenazah. Yang akan kita mandikan sekarang ini ialah perumpamaannya laki-laki dewasa. Langsung saja kita mulai. Yang pertama yang harus kita siapkan ada beberapa alat, yaitu alat seperti gayung, baskom guna untuk meletakkan air. Setelah itu juga kita gunakan seperti sabun ataupun kapur barus ataupun wewangian guna untuk menghilangkan bau terhadap jenazah. Baiklah, langsung saja kita mulai. Yang pertama yaitu yang akan kita lakukan yaitu mengalirkan air ke seluruh tubuh si mayat besertaan dengan niat. Langsung saja kita lakukan. Kita ambil air dalam baskom dan langsung kita tuangkan kepada si mayat sambil membaca niat. Niatnya yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul ghusla li hazihil mayyiti fardal kifayati lillahi ta'ala. Sengaja aku memandikan si mayat laki-laki fardu kifayah karena Allah Ta'ala. Kita aliri semuanya badan si mayat menggunakan air yang telah dicampuri, baik itu kapur barus ataupun wewangian, guna untuk menghilangkan bau terhadap si jenazah. Yang kedua itu yang akan kita lakukan, kita mandikan si jenazah dengan mandi 9. Langsung kita mulai. Pertama kita mulai dari tengah. Kita mulai dengan tengah. Kita disunatkan untuk membaca doa. Sebenarnya doa ini banyak macamnya, akan tetapi pada kali ini kita gunakan ialah Bismillahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar. Kita baca doa dan kita aliri air ke seluruh tubuh mayat. Itu kita baca dan kita lakukan sebanyak 3 kali. Setiap kali kita mengaliri air, kita baca doa. Yang kedua yaitu kita aliri air yang sebelah kanan. Dan juga doanya banyak yang terdapat. Kali ini kita yang baca ialah Ghufranaka ya Rahmani fil ardi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu juga kita lakukan di waktu kita mengaliri air. Kita baca doa sebanyak 3 kali beserta mengaliri airnya. Setelah yang sebelah kanan selesai, kita lanjutkan yang sebelah kiri. Juga kita baca doa Ghufranaka ya Rahmani fil akhirati la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu juga kita baca di waktu kita mengaliri air. Itu kita lakukan sebanyak 3 kali. Setelah itu selesai, barulah kita aliri lagi si mayat dengan air yang mutlak, air bersih. Seluruh badannya kita aliri air. Dan setelah kita aliri air, kita berikan sabun untuk membersihkan badan si mayat. Pertama kita berikan sabun kepada rambut, kita urutkan atau kita gosok perlahan-lahan agar tidak menyakiti mayat. Lalu kita lanjutkan ke tangan, ke dada, lanjut ke kaki, ke paha. Setelah itu semuanya rata, lalu kita bilas dengan air yang bersih. Kita bersihkan, kita liri sampai bersih. Setelah itu kita miringkan si mayat ke kiri, kita mulai yang kanan. Lalu kita ratakan juga dengan sabun. Kita gosok pelan-pelan agar tidak menyakiti mayat. Seperti kita gosok leher, ketiak dan sebagainya. Setelah semuanya rata, lalu kita bilas dengan air
sampai bersih. Setelah bersih, kita lanjutkan dengan yang sebelah kiri. Kita miringkan si mayat ke yang kiri. Setelah itu kita kasih sabun, kita ratakan semuanya, juga kita gosok sebagai pelan-pelan. Setelah semuanya rata, lalu kita bilas dengan air sampai bersih. Setelah memandikan mayat menggunakan sabun itu selesai, barulah kita dudukkan si mayat dengan condong ke belakang. Kita letakkan tangan kita di bahunya. Sebenarnya kita membutuhkan bantuan lutut, akan tetapi pada waktu praktek ini tidak memungkinkan, maka kita hanya menggunakan tangan. Gunanya itu, kita letakkan tangan dan kita dudukkan, kita condongkan si mayat agak seperti inilah. Lalu kita gosok-gosok perut si mayat secara perlahan-lahan agar tidak boleh terlalu keras, guna untuk mengeluarkan kotoran-kotoran yang terdapat di dalam perut si mayat. Setelah itu kita baringkan si mayat lagi, lalu kita basuh kotoran apabila terdapat kotoran yang keluar dari dubur si mayat, dan kita gosok. Setelah itu, seandainya kita masih ragu akan kebersihan atau masih ada kotoran yang terdapat di perut si mayat, dapat kita lakukan lagi. Kita miringkan si mayat, lalu kita gosok-gosok lagi perutnya sehingga keluar kotoran. Setelah itu kita bilas dan kita bersihkan. Setelah itu kita lanjutkan dengan cara menggosok gigi si mayat menggunakan jari kita yang telah dilapisi oleh kain. Pertama kita gosok gigi si mayat perlahan-lahan, lalu kita berikan air sedikit-sedikit. Setelah giginya bersih, kita lanjutkan dengan hidung. Sebagian orang membuat untuk membersihkan hidung seperti kain yang telah digulung lalu dimasukkan ke dalam hidung. Setelah itu dibersihkan hidungnya. Setelah hidung bersih, kita lanjutkan membasuh mata. Kita bersihkan mata, lalu kita bilas dengan air. Setelah itu kita lanjutkan dengan telinga. Kita bersihkan telinga si mayat, baik yang kiri maupun yang kanan. Lalu kita bersihkan dengan air. Setelah itu kita lanjutkan bagian-bagian lika-liku, baik itu leher yang terdapat si mayat, lalu kita bilas, dan selanjutnya ketiak si mayat, lalu lekukan-lekukan atau petahan seperti lutut juga kita lanjutkan, kita gosok sampai bersih. Selanjutnya kita lanjutkan itu sela-sela jari si mayat apabila terdapat kotoran. Baiklah, setelah itu semuanya selesai, barulah kita sucikan si mayat. Kita sucikan si mayat atau kita sucikan si mayat dengan cara menggosok baik itu bagian belakang maupun depan kubur dan dubur si mayat sambil membaca niat nawaitul istinja'a lihazal mayyiti lillahi ta'ala, fardan ayat lillahi ta'ala, sengaja aku mensucikan ini si mayat fardu atas aku karena Allah Ta'ala. Setelah itu semuanya sudah selesai, kita lanjutkan kembali dengan cara memandikan si mayat dengan mandi 9 air atau mandi air 9. Sama seperti sebelumnya, kita mulai ambil air di dalam baskom. Setelah itu kita mulai dari yang tengah, kemudian membaca doa Bismillahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar. Sambil ketika mengaliri air, kita iringi dengan doa yang kita baca tadi. Itu kita lakukan sebanyak 3 kali. Selanjutnya kita ambil lagi, lalu kita lanjutkan ke yang kanan, juga membaca Ghufranaka ya Rahmani fil ardi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu kita lakukan sebanyak 3 kali. Ketika waktu membasuhnya juga diiringi dengan doa. Kita ambil lagi, lalu
Juga kita membaca ayat, kita lanjutkan ke yang kiri. Lalu kita membaca doa, Ghufranaka ya Rahmani fil akhirati, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ketika kita menyerahkan air atau mengalirkan air, kita iringi dengan doa. Setelah itu selesai, barulah kita wudukkan si mayat. Pertama kita basuh pergelangan tangan si mayat atau telapak tangan si mayat, baik itu kiri maupun kanan. Setelah itu kita bersihkan, kita aliri air ke dalam mulut si mayat sedikit, jangan terlalu banyak. Setelah itu kita basuh hidungnya si mayat. Setelah itu barulah kita basuh atau usap ke wajah si mayat sambil kita iringi dengan niat untuk berwudu. Lalu kita baca, ketika kita mengusap wajah si mayat, kita baca, nawaitul wudu'a li hadzal mayyiti fardan alayya lillahi ta'ala. Sengaja aku mewudukan ini si mayat fardu atas aku karena Allah Ta'ala. Setelah itu kita basuh wajah si mayat sebanyak 3 kali, sama seperti kita berwuduk sebelumnya pada biasanya sebanyak 3 kali. Setelah itu kita lanjutkan tangan yang kanan, mulai dari pergelangan tangan sampai siku, kita basuh sebanyak 3 kali. Setelah lanjutkan ke yang kiri, dari pergelangan tangan sampai siku kita basuh 3 kali. Setelah itu kita lanjutkan, kita usap bagian kepala si mayat sebanyak 3 kali. Selanjutnya kita basuh telinga si mayat, baik itu kiri maupun yang kanan. Setelah itu kita lanjutkan ke yang kaki si mayat. Kita mulai dari yang kanan, mulai ujung-ujung jari atau sela-sela jari si mayat sampai siku mata kaki si mayat. Lalu kita lanjutkan ke yang kiri, begitu jari jemari atau sela-sela jari si mayat sampai mata kaki si mayat. Setelah berwudu selesai, kita bacakan doa atau syahadat bagi si mayat seperti halnya yang kita lakukan setelah berwudu. Kita bacakan Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu anta alla ilaha illallah wa asyhadu anta Muhammadar Rasulullah. Allahumma ja'alhu minat tawwabin wa ja'alhu minal mutatahhirin wa ja'alhu min ibadikas sholihin. Setelah itu, setelah semuanya selesai, mulai dari awal sampai akhir, tidak ada lagi yang akan kita lakukan, dan kita juga disunahkan untuk membaca doa La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Setelah kita baca doa, barulah kita bawa si mayat ke tempat pengafani si mayat. Baiklah, mungkin itulah praktek dari memandikan si mayat pada kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi kami yang mempraktekannya. Demikian dari kami tutupi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.